Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan manaqib, serta kisah dari seorang ulama karismatik, Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau termasuk walinya Allah yang mempunyai karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi adalah ulama karismatik yang namanya besar, terutama di wilayah Jawa Timur. Kiai Utsman juga dikenal sebagai seorang kiai, mursyid thariqah, dan juga seorang waliullah. Tak ada perdebatan lagi tentang makom kewalian beliau. Beliau juga termasuk wali Allah yang dikaruniai banyak karomah atau kelebihan. Karomah adalah sebuah istilah kejadian di luar logika akal manusia, yang diberikan kepada seorang yang berpangkat waliullah. Lain halnya dengan mukjizat, yang hanya diberikan kepada para rasul dan nabi. Terdapat banyak sekali kisah kesaksian tentang karomah yang dimiliki oleh Kiai Utsman. Berikut ini kisah-kisah karomah dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Dalam kandungan selama 16 bulan. Pada umumnya, bayi dikandung dalam rahim selama 9 bulan, akan tetapi beda halnya dengan sosok Kiai Utsman. Beliau dilahirkan, setelah 16 bulan lamanya berada dalam rahim ibundanya. Cahaya memancar dalam tubuh beliau. Kelak ketika dewasa, Kiai Utsman dikenal sebagai seorang waliullah yang memiliki banyak karomah. Bahkan, tanda-tanda kewaliannya udah nampak dari sejak kecil. Di antaranya, pada setiap malam, Kiai Utsman selalu tidur di musola bersama kakek beliau yang bernama Kiai Abdullah. Selain sang kakek, tidak ada yang berani mendampingi beliau tidur. Karena, dari mata Kiai Utsman memancarkan sinar terang, seakan mau menembus langit. Pada suatu malam, ketika berumur 6-7 tahun, nampak banyak bintang-bintang turun dari langit, seraya memancarkan sinar kedekapan beliau. Dikawal anak-anak misterius. Terdapat tanda-tanda karomah beliau sejak usia dini. Sejak Kiai Utsman berumur 4 tahun, setiap jam 3 malam, beliau sering keluar rumah. Di tengah malam itu beliau menuju Masjid Jami Sunan Ampel Surabaya, untuk membaca tarhim, dengan diantar kakak beliau yang bernama Nyai Khadijah. Setiap beliau sampai di pintu gerbang masjid, beliau selalu disambut oleh banyak anak-anak kecil yang memakai kopiah putih. Dan setelah beliau sampai di masjid, anak-anak kecil tersebut hilang entah kemana. Dan akan baru muncul kembali, sewaktu beliau pulang dari masjid, sekitar jam 7 pagi. Anak-anak misterius itu mengantarkan beliau ke pintu gerbang, dan setelah itu mereka kembali menghilang. Ahli tirakat. Pada waktu Kiai Utsman mondok di Kiai Romli, beliau benar-benar menjalankan tirakat. Kiai Utsman pernah berkata, "Sewaktu saya dikirim oleh orang tua saya ke pondok, sarung saya hanya 1 lembar. Apabila najis, maka saya memakai tikar sebagai gantinya untuk sholat. Dan selama saya di pondok, saya tidak pernah pulang ke rumah, kecuali badan saya sudah benar-benar kurus. Sebab, apabila saya pulang dan badan saya gemuk, saya akan dimarahi oleh orang tua dan nenek saya. Pernah pada suatu hari, saya pulang dengan keadaan badan saya gemuk. Spontan, nenek saya langsung berkata, 'Kalau kamu tinggal di pondok hanya untuk makan dan minum, lebih baik tinggal di rumah saja.' Di Peterongan, Kiai Utsman tinggal di desa Ngelunggih, yang tidak jauh dari Rejoso.
Semua itu atas saran dari Kiai Romli. Dengan maksud, agar beliau menjadi imam di Ngelunggih. Akibatnya, murid-murid Kiai Romli banyak yang pindah ke Ngelunggih, untuk mendapatkan barokah serta ilmu dari Kiai Usman. Akhirnya, Kiai Usman disuruh pindah oleh Kiai Romli ke salah satu desa dekat Gunung Lawu, di Ngawi. Ketika Kiai Usman sampai di lereng Gunung Lawu, bekal beliau tinggal Rp1,70. Dengan sisa tersebut, tidak akan cukup baginya untuk membeli beras 1 liter sekalipun. Maka untuk mendapatkan rizki, beliau setiap harinya mengunjungi pesarean, atau berziarah kubur, kepada tokoh, atau orang paling dikenal di desa itu. Karena beliau cinta dan hobi melakukan ziarah kubur, akhirnya atas kemurahan Allah, beliau sekeluarga mendapatkan rizki yang tidak pernah diduga sebelumnya. Di antaranya, orang kampung ada yang mengundang beliau untuk mengikuti tahlilan. Ada pula yang minta barokah doa, dan ada pula yang meminta fatwa. Sampai akhirnya, Kiai Usman menjadi populer, dan kemudian menjadi imam di desa itu. Mampu melihat perwujudan sisi lain manusia. Menurut anak beliau, Kiai Haji Asrori, pada masa muda ayahandanya sudah mengalami keadaan kasyaf. Yang mana, Kiai Usman dapat melihat, apa yang tidak dilihat oleh mata manusia biasa. Dan semenjak saat itulah, Kiai Usman bisa melihat sisi lain seseorang dengan segala kepribadiannya. Ada yang menampakkan cahaya. Dan ada juga yang menyerupai serigala, ayam, dan ada juga yang seperti kucing. Semua itu tergantung pembawaan nafsu masing-masing. Akan tetapi, Kiai Usman tidak berani mengatakan terus terang, karena hal itu menyangkut kerahasiaan seseorang. Dapat melihat Ka'bah dari jauh. Ketika berumur 13 tahun, Kiai Usman mulai mengalami kasyaf. Pada waktu itu, beliau mulai mampu melihat Ka'bah di Mekah secara jelas, dari tempatnya berdiri. Bahkan, Kiai Usman mampu melihat perwujudan manusia menurut amalannya. Ada yang berwujud cahaya, ada yang berwujud binatang, dan lain sebagainya. Menurut Kiai Haji Ahmad Asrori, salah satu putra Kiai Usman, beliau pernah menceritakan karomah yang dimiliki Kiai Usman. Ketika ayahanda berusia 13 tahun, sang ayah mempunyai kemampuan melihat Ka'bah secara nyata, dari rumahnya Jatipurwo, Surabaya. Beliau menganggap apa yang dilihatnya merupakan mimpi. Akan tetapi, setelah berkali-kali matanya diusap, ternyata apa yang dilihatnya bukan sekedar mimpi, akan tetapi benar-benar terjadi. Ketika itu pandangannya terlihat jelas. Dan yang tampak hanyalah Ka'bah di Mekah. Kemudian Kiai Usman minta dibelikan kacamata, beliau mengira bahwa matanya sudah rusak. Setelah dibelikan dan dipakai, ternyata hasilnya sama saja. Bertemu Syekh Abdul Qadir Jailani dan Nabi Khidir alaihi salam. Kiai Usman diketahui banyak menimba ilmu di berbagai pesantren terkenal di Jawa Timur. Di antaranya adalah Ponpes Siwalan Panji Sidoarjo, Ponpes Tebu Ireng, Ponpes Syaihona Holil, dan juga kepada Kiai Romli Tamim, yang berada di Rejoso Peterongan Jombang. Ketika Kiai Usman menjadi santri di pesantren Rejoso, beliau sering dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Sehingga, beliau melaporkan hal tersebut kepada Kiai Romli. Setelah mendapat kabar tersebut, kemudian dijawab oleh Kiai Romli. Mengapa tidak kamu minta datang kemari? Pada suatu hari, pada jam 2 malam, Kiai Usman dipanggil untuk menghadap kepada Kiai Romli. Beliau dipanggil, karena akan dibayat menjadi mursid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Pada saat itu, Kiai Usman berkata, "Saya tidak kuat Kiai." Tetapi, pada waktu itu Kiai Romli tetap melaksanakan niatnya, dan hal itu atas perintah langsung dari Allah. Kemudian, beliau mengusapkan tangannya di atas kepala Kiai Usman. Seketika itu pula,
Kiai Usman jatuh pingsan, dan langsung mengalami jadab. Setelah peristiwa pembayatan di malam itu, selama 7 hari, Kiai Usman mengalami jadab. Beliau tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air besar dan air kecil. Wajah Kiai Usman menjadi indah sekali, bagaikan bulan purnama. Pada saat itu, tidak seorang pun berani menatap wajah indah Kiai Usman, yang penuh harisma itu. Setelah 1 minggu mengalami jadab, Kiai Usman berkata kepada Kiai Hashim Bawean, "Nanti malam akan banyak sekali tamu-tamu yang datang. Tidak perlu suguhan, makanan, atau minuman." Maka pada jam 8 malam, Kiai Usman sudah siap menerima tamu di kamarnya. Tidak lama kemudian, sambil menghadap pintu, beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam. Waalaikumsalam." Selama kurang lebih 5 menit, nampak Kiai Usman seperti menjabat tangan banyak orang, sambil beliau tertunduk takzim. "Mulai hari ini, saya ditetapkan sebagai mursyid langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Nabiullah Khidir, serta oleh para masyaikh tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Dan sejak sekarang, saya diizinkan untuk membayat," kata Kiai Usman, sambil menyerahkan sepucuk kertas kepada Kiai Hashim Bawean. Dan ketika itulah, Kiai Hashim Bawean bergegas ke Endalem Kiai Romli, untuk mengantarkan sepucuk kertas tadi. Dan Kiai Romli menemuinya di luar rumah, seraya berkata, "Ada apa, malam-malam datang ke sini?" Ketika Kiai Romli menerima dan membaca sepucuk kertas itu, spontan beliau berkata, "Alhamdulillah. Sekarang saya punya murid yang bisa menggantikan saya." Mengisi oli dan bahan bakar mobil menggunakan air teh. Pada kisah lainnya, salah seorang sopir Kiai Usman pernah menyaksikan langsung karomah Kiai Usman Al-Ishaqi. Ketika itu, dalam perjalanan dari Rejoso menuju Surabaya, tiba-tiba mobil yang dikendarai Kiai Usman kehabisan bensin. Padahal, seluruh uang saku si supir telah diserahkan ke pondok. Kemudian, Kiai Usman memerintahkan kepada sopirnya, "Begini saja, tangki mobil ini diisi dengan air teh tanpa gula. Kamu isi secukupnya saja." Karena sopir itu percaya dengan Kiai, maka perintah itu dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian Kiai Usman menanyakan, "Sudah kamu isi bensin?" "Mobil sudah kami isi dengan teh, sesuai dawuh perintah Kiai," jawab si sopir. Kemudian, Kiai Usman segera mengajaknya pulang ke Surabaya. Dan atas izin Allah, mobil itu bisa berjalan sampai ke Surabaya dengan bahan bakar air teh. Sopir Hadratus Syaikh yang terakhir yang bernama Abdus Syakur juga mengalami peristiwa serupa. Peristiwa pada waktu itu terjadi ketika dalam perjalanan antara Pasuruan ke Probolinggo. Mobil Kiai Usman pada waktu itu mengalami kehabisan bensin di tengah malam. Dan sang supir diperintahkan mencari warung untuk mendapatkan teh 1 gelas. Setelah didapatkan, teh itu didoakan oleh Kiai Usman. Setelahnya beliau mengatakan kepada sang supir, "Sudahlah. Isilah dengan teh. Ini sama saja." Akhirnya, air teh tadi habis tepat pada saat mobil sampai di Probolinggo, persis di garasi mobil. Cerita semacam ini terjadi pula pada waktu Hadratus Syaikh pulang dari Ngroto Semarang. Di tengah perjalanan yang jauh dari keramaian, tiba-tiba pir mobil putus, dan tinggal hanya 1 pir saja. Tak hanya itu, oli mobil juga habis, kering sama sekali. Hal ini terjadi di sekitar daerah Caruban menuju Surabaya. Dan Kiai Usman menyuruh supirnya mencari air teh, untuk menggantikan oli mobil yang sudah habis. Setelah diisi dengan teh,
mobil pun dapat di-starter dengan hanya satu pir saja. Subhanallah. Akhirnya mobil itu dapat berjalan lancar sampai di Surabaya dengan selamat, tentunya dengan izin Allah. Menyeberang laut secepat kilat. Kiai Haji Usman Al-Ishaqi bukan saja masyhur di Surabaya. Akan tetapi juga masyhur di negeri Mesir. Bukan saja tentang keluasan ilmunya, Kiai Usman Al-Ishaqi juga masyhur dengan karomahnya, dan bahkan diakui langsung oleh ulama dari Mesir. Kiai Usman adalah sosok mursyid tarekat yang diakui ulama pada zamannya. Penerus tarekatnya adalah putranya sendiri, yakni Kiai Asrori Al-Ishaqi Kedinding. Dikisahkan, sekitar tahun 1961, Universitas Al-Azhar mengutus delegasi pengajar ke Indonesia. Salah satu dari rombongan tersebut bernama Syekh Al-Qut. Saat masa abdinya selesai, para rombongan kemudian bersiap kembali ke Mesir. Ketika itu, bandara yang dituju rombongan, berada di luar pulau yang mereka singgahi. Sebab banyaknya kendala pada hari itu, akhirnya Syekh Qut tertinggal dari para rombongannya. Saat Syekh Qut sedih tertinggal, datanglah Kiai Usman menenangkannya. "Wahai Syekh, kenapa Anda tampak sedih dan bingung?" tanya Kiai Usman. "Saya tertinggal rombongan kembali ke Mesir. Dan saya tidak tahu bagaimana cara menyusul mereka," jawab Syekh Qut. "Kalau begitu, mari ikut saya," jawab Kiai Usman. Akhirnya, keduanya berjalan kaki beberapa menit. "Rombongan Anda ada di depan situ. Cepat susullah mereka, Syekh," ucap Kiai Usman. Ternyata, tanpa dirasa, Syekh Qut dan Kiai Usman telah menyeberangi lautan, dan sudah sampai ke bandara. Sebelum berpisah, Syekh Usman berpesan agar salamnya disampaikan kepada Syekh Ahmad Ridwan Luxor. Celakanya, Syekh Qut lupa tidak menyampaikan salam. Syekh Qut lupa mengabarkan kepada Syekh Ahmad selama 5 atau 6 tahun. Hingga pada akhirnya beliau bertemu langsung dengan Syekh Ahmad Ridwan. "Bukankah ada amanah yang belum Anda sampaikan ke saya?" tanya Syekh Ahmad Ridwan. "Amanah apa, Syekh? Menurut saya, selama ini tidak ada amanah untuk Anda," jawab Syekh Qut. Setelah membiarkan untuk berpikir, akan tetapi Syekh Qut tak kunjung ingat dengan amanahnya. Akhirnya, Syekh Ahmad Ridwan mengangkat tangannya, dan meminta Syekh Qut untuk melihat pada telapak tangan Syekh Ahmad. Di sana, terlihat jelas lokasi saat Kiai Usman menolongnya, dan berpesan agar disampaikan salamnya ke Syekh Ahmad Ridwan. Sejak saat itu, Syekh Qut percaya, bahwa karomah yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba yang soleh itu, benar adanya. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Imaduddin, cucu Syekh Ahmad, pada acara haul Syekh Ahmad di Luxor. Berdakwah secara halus. Suatu hari, saat kepulangan Kiai Usman dari pondok, beliau menyaksikan adanya hubungan-hubungan khusus yang diselenggarakan oleh 7 orang pemuda, dan 7 orang pemudi. Hal tersebut berlangsung setiap hari, di samping musola depan rumah beliau. Melihat hal yang tidak senonoh itu, akhirnya beliau adukan kepada Kiai Romli. "Kiai, saya melihat ada mutiara di dalam air yang keruh dan najis, apakah saya harus menyelamatkannya?" Kemudian Kiai Romli menjawab, "Ambillah wahai Usman. Dengan syarat, hatimu tidak berpaling kepadanya. Kalau hatimu berpaling kepadanya, maka kamu tidak akan berjumpa denganku besok di mahsyar." Maka beliau pun mengumpulkan pemuda dan pemudi yang berjumlah 14 orang itu, untuk datang ke rumah beliau setiap malam.
Beliau pun ikuti pembicaraan-pembicaraan mereka yang intim itu, sambil beliau masuki urusan keagamaan mereka. Dan beliau peringatkan kepada mereka akan siksa Allah. Sampai akhirnya, mereka semua pun bertaubat, dengan taubatan nasuha. Mendapat isyarah kewafatan Kiai Hashim. Ketika beliau berdakwah di lereng Gunung Lawu, pada suatu hari beliau bermimpi berjumpa dengan gurunya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam mimpinya itu, sang guru berpamitan kepada beliau dengan mengatakan, "Saya duluan Usman." Mimpinya tersebut ternyata sebuah isyarat, akan berpulangnya sang guru ke rahmatullah. Karena esok harinya, beliau mendengar berita bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari telah meninggal dunia. Menaklukkan sang jawara. Pada waktu Kiai Usman tinggal di Rejoso, ada seorang tukang adu ayam kawakan, yang sangat terkenal di Jombang. Jawara sabung ayam itu bernama Waksud. Dia memiliki ayam-ayam jago yang khusus untuk diadu. Kiai Usman tertarik untuk menundukkan orang ini melalui adu ayam. Akhirnya pada suatu kesempatan, beliau membawa ayam ke Waksud, dengan maksud untuk mengajak adu ayam. Atas ajakan Kiai Usman itu, Waksud menjawab, "Apabila jagomu menang melawan jagoku, maka semua kekayaanku adalah milikmu. Sebaliknya, apabila jagomu kalah, saya tidak akan menuntut apa-apa darimu." Maka, Kiai Usman menjawab, "Saya sebenarnya sama sekali tidak butuh kepada kekayaanmu. Kalau begitu, begini saja. Apabila jagoku menang, kamu harus tunduk dan patuh di bawah perintahku. Dan apabila aku yang kalah, aku akan menurut dan patuh kepadamu." Dengan percaya diri, dan sangat yakin ayam jagonya akan menang, akhirnya Waksud menyetujui tawaran itu. Singkat cerita, dengan kuasaan Allah, menanglah Kiai Usman dalam pertandingan itu. Sekalipun jago miliknya kurus kecil dan terlihat lemah, berbeda jauh jika dibandingkan jago milik Waksud. Jago kepunyaan Waksud sangat kekar dan gagah. Alhasil, Waksud pun harus menerima kesepakatan bersama setelah kekalahannya. Kini ia tunduk dan patuh terhadap Kiai Usman. Pada saat Kiai Romli melihat Waksud mendadak melakukan sholat di masjid, Kiai Romli memegang pundak Kiai Usman dari belakang, seraya bertanya dengan nada heran, "Apa yang kamu lakukan terhadap Waksud wahai Usman, sehingga dia mau mendatangi sholat Jumat? Padahal, selama ini saya tidak mampu mengajaknya." Atas kejadian tersebut, maka tidak heran, jika Kiai Usman pernah diadukan oleh seorang ulama, kepada Kiai Romli. Sang ulama tersebut pernah melihat Kiai Usman sedang mengadu ayam. Padahal, waktu itu Kiai Usman sedang berdakwah dengan caranya sendiri. Mendengar pengaduan itu, Kiai Romli kemudian menjawabnya, "Saya tidak berani melarangnya. Dan Kiai tidak usah menirunya mengadu ayam." Dicintai para ulama. Kiai Usman sangat dicintai oleh para habaib dan ulama besar di zamannya. Mereka yang mencintai beliau di antaranya adalah Kiai Romli Tamim, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Al-Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Ali bin Husain Al-Atos, dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dan masih banyak lagi ulama yang mencintai beliau, dan juga menjadi sahabatnya. Pada suatu hari, Kiai Usman ingin bersilaturahmi kepada Habib Abu Bakar As-Segaf, dengan cara berjalan kaki dari Surabaya ke Gresik. Di tengah perjalanan, terjadi hujan berpetir, dan ditambah angin yang berhembus kencang. Ketika sampai di rumah Habib Abu Bakar pada larut malam, kondisi Kiai Usman dalam keadaan basah kuyup.
Ternyata, penjaga pintu mengatakan kalau Habib Abu Bakar sudah tahu akan kedatangan beliau, dan sangat menunggu kedatangan beliau. Habib Abu Bakar menunggu seharian dengan penuh kegelisahan dan kekhawatiran. Kiai Utsman juga dekat dengan Habib Ali bin Husain Alatos Bungur. Habib Ali Alatos pernah berkata, "Wahai Syekh Utsman, Kekhalifahan Syekh Abdul Qadir Jailani ada di tanganmu." Dan pada kesempatan lain, Habib Ali Alatos mengatakan, "Sungguh, kelak di mahsyar nanti, Syekh Utsman sangat dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW." Sebelumnya, Kiai Utsman sudah mempunyai hubungan khusus dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dikisahkan, Kiai Utsman mendapatkan futuh melalui Habib Ali Al-Habsyi. Pada suatu ketika menjelang kewafatannya, Habib Ali Al-Habsyi berkata kepada Kiai Utsman, "Wahai Syekh Utsman, kunci kutub saya serahkan kepadamu. Al-Arif Billah, Al-Maghfurlah, Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Beliau adalah ulama besar yang berasal dari kota Surabaya. Selain itu, beliau adalah ayahanda dari almarhum Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Jamaah Zikir Al-Hidmah, yang telah diikuti jutaan orang di Indonesia." Kiai Utsman dilahirkan di Surabaya, pada hari Rabu, bulan Jumadil Akhir, tahun 1334 Hijriah. Atau pada saat itu bertepatan pada tahun 1915 Masehi. Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi adalah putra dari Kiai Haji Munadi, hasil perkawinannya dengan ibu Nyai Hajah Surati dari Peneleh Surabaya. Nama Al-Ishaqi beliau dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Hal tersebut lantaran silsilah beliau tersambung kepada Maulana Ishaq. Kiai Utsman menghabiskan masa kecilnya untuk mengaji kepada banyak ulama. Pertama-tama, beliau berguru kepada ulama di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pesantren pertama yang disinggahinya adalah pesantren yang diasuh oleh Kiai Khozin Siwalan Panji, Buduran Sidoarjo. Tidak lama kemudian, Kiai Utsman pindah ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Munir, di Madura. Beliau kemudian meneruskan mondok di pesantren Tebu Ireng, asuhan Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Sebelum mondok di Tebu Ireng, Kiai Utsman juga sempat berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Dan pada akhirnya, Kiai Utsman memantapkan hatinya untuk memperdalam ilmunya kepada Kiai Haji Romli Tamim, di Rejoso, Peterongan. Setelah mondok kepada Kiai Romli Tamim, beliau kemudian mendapat tugas berdakwah di daerah lereng Gunung Lawu. Di sana, beliau berdakwah dengan mengajak para masyarakat mendekatkan diri kepada Allah. Menjelang meletusnya Madiun Ever, peristiwa Madiun pada tahun 1948, Kiai Utsman berkali-kali menerima surat, serta saran agar beliau segera pulang ke Surabaya. Dikarenakan situasi yang tidak aman lagi di daerah Madiun saat itu. Banyak para ulama yang diburu dan dibunuh oleh kaum komunis pada waktu itu. Mendengar kabar akan perginya Kiai Utsman, sebagian besar penduduk di lereng Gunung Lawu itu keberatan jika ditinggalkan oleh beliau. Karena mereka masih amat memerlukan doa, bimbingan ilmu, serta barokah dari beliau. Bahkan, ada warga yang berjanji memberikan 20 hektar kebun kepada beliau, agar tetap mau tinggal di desa itu. Akan tetapi, setelah beliau melakukan istikharah, akhirnya beliau memutuskan kembali ke Surabaya, dan melanjutkan dakwah di sana. Kiai Utsman dikenal sebagai murid kesayangan dari Kiai Romli Tamim Peterongan. Dari Kiai Romli Tamimlah beliau mendapat bayat kemursyidan Thorikoh Qadiriyah wa Naksabandiyah. Dan kelak dari putra Kiai Utsman yang bernama Kiai Ahmad Asrori, thorikoh beliau menjadi besar hingga mempunyai jutaan jamaah. Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi wafat pada hari Minggu, tanggal 5 Rabiul Akhir,
tahun 1404 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 8 Januari, tahun 1984 Masehi, di Rumah Sakit Islam Surabaya. Dan kemudian beliau dimakamkan di Pondok Sepuh Jatipurwo, Surabaya. Sementara, estafet kemursyidan pada waktu itu dilanjutkan oleh putranya, Al-Arifubillah, Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Demikianlah manakib serta kisah karomah dari seorang waliullah, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.